Balik lagi sama aku di Pranana dan semoga sehat-sehat semuanya dan semoga masih semangat dan dengan kondisi PSBB di Jakarta dan beberapa kota lain dan juga ya kondisi work from home. Tetap jangan lupa cuci tangannya dan stay safe buat semuanya. Oke, kita akan masuk ke bahasan hal ini dan bahasan kali ini adalah setelah 1 bulan kurang lebih menggunakan Realme C3, apakah masih menjadi best budget gaming phone sampai saat ini? Inilah fakta-fakta yang akan aku ungkap. Fakta yang diungkap udah kayak serial TV aja. Jadi inilah pendapat aku tentang kenapa Realme C3 bisa menjadi salah satu kandidat yang bisa dipilih untuk jadi gaming phone buat budget kalian. Oke, yang pertama, jadi Realme C3 ini dirilis memang ditujukan buat teman-teman yang memiliki kantong yang tipis. Sama seperti aku, makanya aku ambil juga, dan juga ingin performa yang lumayan mumpuni gitu. Nah, setelah penggunaan selama 1 bulan, ada beberapa hal yang aku rasa menurut aku menjadi drawback kalau bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesianya menjadi menjadi hambatan lah buat aku ya. Oke, jadi yang pertama adalah dari storage size-nya. Nah, kalau buat kalian yang memang avid gamer, tahu banget lah kalau misalkan game-game sekarang itu udah punya file size yang lumayan besar, apalagi kalian udah update PUBG ataupun kalian main MOBA zaman sekarang itu minimal udah 1 GB sendiri. Dan untuk bisa memainkan atau punya instalasi game 2 minimal 3 di Realme C3 ini, minimal kalian harus punya storage sekitar hampir 4 GB, dan itu mengambil hampir sebagian besar dari si storage Realme C3 karena Realme C3 hanya dibekali oleh 32 GB. Nah, di kondisi aku sendiri, aku hanya install 1 game, yaitu Seven Deadly Sins Grand Cross, dan di situ gamenya itu udah mengambil sekitar hampir 2 GB dari storage, dan setiap kali main selalu ada warning untuk clean up storage, karena ketika sudah melewati angka 28 GB dia akan kasih warning untuk clean up storage. Jadi sungguh salah satu hambatan buat aku pribadi di sini. Jadi ya Realme C3 buat gaming bisa, tapi ya jangan banyak-banyak gamenya, karena yang buat aku sih, karena semuanya aku pakai buat daily use ya, dari mulai email, WhatsApp, Telegram, telepon, SMS. Dan yang kedua adalah dari RAM size-nya. RAM size-nya cuma 3 GB, dimana kalau aku sedang bermain game, tiba-tiba ada telepon atau email yang urgent aku harus balas, aku bisa jump ke aplikasi email, tapi begitu kembali ke game, dia akan merestart dari awal. Entah kenapa buffer memorinya cukup sedikit buat Realme, tapi ini udah 3 kali update firmware. Ini udah firmware update ketiga buat Realme C3, dan tampaknya di sini buffer RAM-nya dibesarkan oleh Realme, jadi begitu balik masih bisa main game lagi, tapi ketika kita ke aplikasi lain selain game itu tidak bisa berlama-lama di sana. Nah, untuk di game space-nya Realme sendiri itu udah ada yang mensupport untuk WhatsApp only, jadi cuma untuk WhatsApp, balas-balas WhatsApp itu bisa di dalam game space-nya Realme. Itu hambatan yang kedua. Hambatan yang ketiga dari aku adalah jadi Realme sedikit ada delay touch, dan juga yaitu yang bikin aku agak kesel ya. Kesel sih, agak sedikit ya gitulah. Tapi dari delay touch itu akhirnya di Realme update yang terakhir, firmware update terakhir, ternyata sudah diperbaiki dan sekarang sudah smooth banget dan bagus. Good job Realme. Jadi sekarang experience penggunaannya sudah flawless lah buat untuk handphone di kisaran harga segitu, sudah sangat snappy. Nah, 3 tadi yang bikin aku agak sedikit kurang merekomendasikan untuk handphone gaming, tapi ada beberapa yang aku bisa rekomendasikan karena ada beberapa fitur yang aku suka banget dari Realme C3 ini. Oke, jadi dari prosesor dan juga video performance ataupun GPU-nya, itu Realme C3 ini nggak bisa dibilang remeh, karena game-game berat itu bisa dimainkan di settingan ultra, dan grafiknya cakep banget, cakep, sangat cakep. Jadi buat handphone di harga 1 jutaan dengan kualitas gaming yang mumpuni, karena aku sendiri penikmat game yang graphic minded ya, jadi benar-benar kalau
demi performa aku harus menurunkan grafik, aku nggak mau. Aku mending grafiknya bagus tapi ya mainnya so-so aja. Jadi untuk mata itu sangat menyenangkan sekali dengan saturasi warnanya Realme yang lumayan tinggi. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah baterainya 5000 mAh. Bukan pertanyaan lagi, jadi main game seharian pun gak ada masalah ya sama sekali. Itu yang kedua. Dan yang ketiga dari si Realme C3 ini buat aku sih harganya udah jelas. Dan dengan harga segitu dapat performa game yang bagus dan baterai yang besar, itu adalah ya anugerah sih. Cuman kalau buat daily use buat aku pribadi sangat tidak bisa diandalkan, karena beberapa aku harus buka dokumen dari email, aku harus ngecek ini dan ngecek itu. Secara mobile itu terasa begitu ngecek sesuatu ada warning untuk hapus storage supaya bisa performance smartphone-nya lebih lancar lagi. Jadi ya selalu terkendala di sana. Dan juga RAM 3GB itu yang bikin agak susah buat switch antar aplikasi tanpa harus merestart aplikasi tersebut. So it's up to you guys. Jadi buat gaming aja sih oke, kalau kalian nggak heavy on yang lain gitu ya. Jadi hanya untuk game aja dan chattingan itu sangat cukup sekali. Tapi misalkan untuk daily use buat aku pribadi agak kesulitan karena tadi yang aku bilang di awal. So itu adalah my take untuk Realme C3 setelah 1 bulan aku pakai, dan bisa mungkin aku keep, tapi mungkin juga akan aku lego dalam waktu dekat. So terserah kalian, pilihannya dari kalian, apa kalian ingin tetap membeli Realme C3 apa enggak. But again, terima kasih yang sudah menonton, dan stay safe buat semuanya, buat yang lagi work from home juga, dan sampai ketemu di video selanjutnya.